Saya ulang Bismillah. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Masih pagi kok, sudah loyo itu. Gus, semangat dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Baik, kita mulai dengan baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita ya, pengantar ilmu hukum. Kemarin sempat rame di grup kok pada ngirim gambar itu maksudnya apa ya? Jangan beri kami. Siapa itu? Kenapa? Siapa itu ya? Nggak tahu. Pak. Baru semester 1 kok sudah banyak ngeluh nih tugas. Siapa ya? Mungkin kaget, Pak. Karena semester 1 Pak, jadinya kaget. Begitu ya. Kan sudah saya omong Pak. Ini ada Pak Sidesti Sapuro. Dikerjain aja, nggak usah dikeluhin. Iya, Pak. Kayak kalau dosennya kayak Bapak semua sih semangat, Pak. Iya, bisa aja kamu. Alah, gombal. Putri, Pak. Pak, agak kirian dikit, Pak. Manusia, masyarakat, dan hukum. Kita lanjutkan ya pembahasan Gila, kita. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan tujuan hukum dan fungsi hukum. Hari ini kita lanjutkan mengenai hubungan hukum dengan masyarakat ya. Ya, sedikit banyak sebenarnya sudah terjawab di pembahasan kemarin, namun kita lebih mematangkan lagi sebenarnya apa kegunaan hukum di dalam masyarakat dan apakah hanya hukum yang bisa memberikan ketertiban ataupun memberikan perlindungan di dalam kehidupan di masyarakat itu sendiri. Jadi ada keterkaitan antara manusia dan hukum di dalam suatu masyarakat ya. Kecenderungan manusia itu kan hidup berkelompok. Ya. Di dalam istilah yang dalam bahasa hukumnya itu bukan bahasa hukum, bahasa filsafatnya itu kan zon politikon. Ya. Di mana manusia itu selalu hidup berkelompok, tidak menyendiri. Tidak suka menyendiri, tapi lebih banyak berkelompok. Buktinya di dalam penerapan kebijakan PSBB pun masih banyak dilanggar. Nah, karena nggak mau manusia itu diasingkan, istilahnya demikian. Nah, makanya di dalam hal ini ada gunaan di dalam hukum itu dalam masyarakat. Ya. Sebelum memasuki itu, ada pembahasan sebagai pengantar ini menarik terkait dengan hubungan antara masyarakat dan ketertibannya. Kehidupan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan ya. Karena adanya suatu tatanan inilah kemudian kehidupan manusia itu menjadi tertib ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada tatanan yang hidup di dalam masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi tertib. Dan tatanan inilah yang kemudian menopang kehidupan masyarakat. Nah, di dalam hal ini Sacipto Raharjo itu mengatakan bahwa setidaknya ada tiga penopang ya, ada tiga subtatanan yang kemudian menopang kehidupan masyarakat sehingga menjadi tertib. Pertama adalah kebiasaan, kedua hukum, dan kesusilaan. Nah, ketiga komponen inilah yang menurut Sacipto Raharjo sebagai ahli hukum Indonesia yang terkenal dengan teorinya hukum progresif itu dari Universitas Diponegoro itu mengatakan tiga hal ini menjadi penopang di dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi tertib. Nah, namun ketiga hal ini itu mempunyai sifat yang berbeda di dalam di dalam menemukan tujuan masing-masing dari tatanan ini. Yang kemudian tidak menutup kemungkinan itu salah satu dari yang lain itu bisa saling mengisi, juga bisa bertentangan. Khususnya di dalam mencapai suatu orientasi antara ideal dan kenyataan.
Di antara ketiga itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda sehingga menimbulkan ketegangan untuk memperoleh untuk menghadapi suatu tatanan yang ideal dan tatanan yang kenyataan. Nah, tiga hal ini. Ada kebiasaan, ada hukum, dan ada kesusilaan. Nah, dengan demikian, maka ketertiban yang terdapat di dalam masyarakat itu didukung oleh ketiga tatanan tersebut. Jadi, ketiga tatanan ini sama-sama norma, ya, norma-norma yang ada di masyarakat, tapi punya sifat dan karakter yang berbeda. Punya sifat dan karakter yang berbeda. Pertama adalah tatanan kebiasaan. Kemarin kita sudah singgung. Apa itu kebiasaan? Tatanan kebiasaan adalah tatanan yang terdiri dari norma yang dekat sekali dengan kenyataan, karena memang kebiasaan inilah yang kemudian bersandingan dengan kehidupan masyarakat. Kebiasaan, bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga. Apa yang biasa dilakukan orang-orang itulah kemudian menjelma menjadi norma kebiasaan melalui ujian keteraturan, keajegan, dan kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah oleh masyarakat. Jadi kebiasaan itu sesuatu tatanan ya yang sudah berangsur lama itu dilakukan secara menerus-menerus, secara ajak, teratur, sehingga membentuk suatu kebiasaan yang harus dipatuhi. Ya, di dalam masyarakat itu. Ya, ini biasanya lebih dekat dengan hukum adat misalnya. Nah, dan kebiasaan ini kadang tidak tertulis. Kemarin kita mengenal pembagian hukum ya, karakteristik hukum, ada yang tertulis, ada yang tidak. Nah, dengan demikian maka tegangan antara ideal dan kenyataan pada tatanan ini ya adalah yang terbesar. Jadi tadi orientasi dari masing-masing tatanan itu mempunyai orientasi untuk keideal dan kemudian kenyataan. Nah, di dalam hal ini tatanan ideal dengan tatanan kenyataan ini di dalam tatanan kebiasaan ini mempunyai ketegangan yang paling paling besar di antara kedua tatanan, masalah kesusilaan dan kebiasaan. Masuknya unsur ideal dalam tatanan ini sangat sedikit. Jadi hampir tidak bisa di dalam tatanan kebiasaan ini membicarakan sesuatu yang ideal. Idealnya itu bagaimana sih masyarakat? Tidak. Karena dia mengalir saja di dalam masyarakat. Karena dia mengalir di dalam masyarakat. Jadi hampir tidak mungkin ya dalam tatanan kebiasaan itu untuk membicarakan sesuatu yang ideal. Nah, karena dia hanya bersandingan dengan kenyataan hidup, berjalan saja. Nah, bagi tatanan ini yang disebut sebagai manusia ideal itu adalah manusia sehari-hari juga. Dan yang normal itulah yang disebut normatif, artinya yang diharuskan untuk dilakukan. Ya, yang disebut ideal itu ya mengikuti kebiasaan dari masyarakat itu. Oleh karena norma kebiasaan itu sekedar mengangkat perbuatan-perbuatan yang lazim ya dilakukan sehari-hari menjadi norma, maka dipandang dari ketua tatanan lainnya yang menghormati dunia norma sebagai hasil karya manusia untuk membimbing masyarakat menuju kepada keadaan dan tingkah laku banyak mengandung norma-norma yang tidak sesuai dengan ide tertentu. Tatanan kebiasaan dinilai banyak mengandung norma-norma yang tidak sesuai dengan hukum dan kesusilaan. Ya itu tadi. Kadang menimbulkan tantangan ya, kadang juga saling menopang. Gimana? Syapri Nazar belum di ACC, Pak. Ya, sudah ini barusan. Oke. Nah, itu tatanan kebiasaan. Hampir tidak membicarakan sesuatu yang ideal, harusnya bagaimana? Karena kebiasaan itu tidak diciptakan oleh manusia secara sengaja ya. Tidak dibentuk norma-norma yang dibuat secara sengaja untuk memperoleh tatanan yang ideal misalnya tidak. Karena dia berangsur hanya berjalan begitu saja. Tapi di sini juga menopang ketertiban karena hal itu dilakukan secara menerus tadi, sifatnya ajak, teratur, dan masyarakat sadar menerimanya. Sehingga masyarakat itu ya dengan kesadarannya mematuhi itu tidak perlu menentangkan. Nah, itu kebiasaan. Atau bisa juga disebut sebagai adat kebiasaan. Nah, tatanan yang kedua itu tatanan hukum. Ciri yang menonjol dari hukum yang murni itu adalah dibuat secara sengaja. Nah, bedanya dengan tatanan kebiasaan tadi, kalau hukum itu kan dibuat secara sengaja, dibentuk oleh siapa? Oleh masyarakat. Ini di sini ada.
dibuat secara sengaja oleh suatu badan perlengkapan dalam masyarakat ya, yang khusus ditugasi untuk menjalankan penciptaan atau pembuatan hukum itu. Pada proses pembuatan ini kita mulai melihat bahwa tatanan ini didukung oleh norma-norma yang secara sengaja dan sadar dibuat untuk menegakkan sesuatu jenis ketertiban tertentu dalam masyarakat. Nah, siapakah yang menentukan jenis ketertiban tertentu itu? Yang menentukan tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Nah, yang dalam hal ini diwakili oleh anggota masyarakat melalui suatu mekanisme kerja tertentu. Kelompok anggota-anggota yang terhimpun dalam suatu atau lain badan inilah yang menentukan norma apa yang akan diciptakan. Dengan demikian, maka norma-norma hukum itu termasuk ke dalam golongan norma-norma yang lahir dari kehendak manusia. Nah, perbedaan dari kebiasaan ini, ya, kalau kebiasaan tadi hanya lahir sesuai dengan kebiasaan yang ada, tidak ada yang menghendaki, bukan menghendaki, tapi lahir itu bukan disengaja. Manusia, misalnya kita hidup di era sekarang ini, misalnya ada kebiasaan yang dulu sekali sudah berlangsung lama, keajuk terus, akhirnya kita nggak pernah menanyakan kenapa harus mematuhi ini dan sebagainya, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan tadi hukuman, bukan hukuman, sanksi bagi kebiasaan tadi biasanya bukan sanksi secara tertulis ataupun ada paksaan, tidak, karena yang terjadi biasanya sanksi sosial. Nah, dikucilkan misalnya tidak, karena tidak mengikuti, tapi bukan juga dikatakan sanksi, tapi memang itu seperti hukum alam gitu ya. Kalau hukum tidak, kalau hukum yang dimaksud di sini tatanan hukum itu memang sengaja dibentuk sesuai dengan kehendak manusia membentuknya. Siapa yang membentuk? Ya manusia itu, yang diwakili oleh siapa? Oleh anggota masyarakat yang ditunjuk sesuai dengan sistem yang ada. Dan kemudian membuat suatu norma hukum untuk mengatur masyarakat. Jadi kehendak manusia itu menjadi ciri penting di dalam hukum ini, karena ada kemauan, ada kesengajaan untuk dibuat suatu norma. Nah, itu perbedaan dengan tatanan kebiasaan. Jadi kehendak manusia dibentuk secara sengaja itu menjadi ciri khas di dalam ciri yang murni di dalam hukum, yang dibuat oleh anggota masyarakat yang dipilih oleh masyarakat melalui mekanisme. Nah, kalau kita di era modern ini ya mekanisme apa? Pemilu. Ya, mekanisme pemilu untuk memilih wakil rakyat yang ditunjuk untuk diberikan kewenangan membentuk suatu hukum. Nah, itu tatanan hukum. Lanjutannya. Kehendak manusia ini merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum sebagai unsur pengambil keputusan. Maka kehendak manusia ini bisa menerima dan mengangkat kebiasaan sehari-hari sebagai norma hukum. Tetapi juga bisa menolaknya. Nah ini, hukum di sini kelebihannya. Dia bisa mengangkat norma-norma kebiasaan tadi yang sudah ada, juga bisa menolaknya, karena itu berasal dari kehendak manusia yang membentuknya, tergantung dari keinginan dari yang pembentuk. Nah, disinilah kita melihat kemandirian dari hukum, ya, berhadapan dengan ideal dan kenyataan. Kemandirian ini sesuatu posisi yang mampu mengambil jarak antara ideal dan kenyataan, dan tidak dimiliki oleh tatanan kebiasaan dan kesusilaan. Nah, ini yang membedakan. Pencerminan dari keterikatan hukum kepada kedua dunia ini, kepada dunia kesusilaan dan kebiasaan itu tampak pada persoalan berlakunya hukum. Nah, ketika hukum itu diterapkan, maka ini akan terlihat keterkaitan antara kebiasaan dengan tatanan kebiasaan dan tatanan kesusilaan. Hukum terikat pada dunia ideal dan kenyataan, oleh karena pada akhirnya ia harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula. Pertama dari sudut filosofis secara ideal, dan kemudian dari sudut sosiologis, dari sudut kebiasaan, kenyataan di dalam masyarakat. Nah, jadi dengan kemandiriannya itu bisa meskipun punya kehendak, ya, punya kehendak untuk menerima atau menolak, tapi
mau tidak mau ketika hukum diterapkan di dalam masyarakat, ya harus berhadapan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Ini tantangan yang besar dihadapi oleh yang dikatakan hukum sekarang itu demikian. Ada sisi posisi ideal, di mana dia memasuki ranah kesusilaan dengan nilai filosofis, ada sisi sosiologis, di mana dia berhadapan dengan dunia kenyataan dan kebiasaan dan masyarakat. Jadi, meskipun hukum itu mempunyai kemandirian, tapi ketika hukum itu diterapkan, dibentuk, kemandirian di sini adalah kemandirian dalam membentuknya. Dalam membentuk dia mempunyai kemandirian di dalam pembentukan. Tapi ketika sudah diterapkan, dia harus berhadapan dengan kedua hal itu. Dengan tatanan masyarakat dan tatanan kebiasaan dan tatanan kesusilaan. Tatanan kesusilaan, tatanan kebiasaan itu selalu membicarakan terkait dengan aspek sosiologis, sedangkan tatanan kesusilaan itu membicarakan aspek idealis, yang ideal, yang bagus dan sebagainya. Nah, di sini tantangan yang di hukum. Nah, di sini terlihat gambarannya. Tatanan hukum itu berada di tengah-tengah di antara tatanan ideal, di mana dia harus penerimaan secara ideal, harus adil, harus manfaat, harus dan sebagainya. Kemudian dia dihadapkan dengan kenyataan, penerimaan secara sosiologis. Diterima nggak oleh masyarakat pembentukan itu? Dengan kehendak kemandiriannya, diterima nggak hukum? Nah, hukum ini harus meramu, harus sedemikian rupa, sehingga bisa memenuhi dua unsur ini, unsur idealis dan unsur sosiologis di dalam penerapan masyarakat. Nah, di sini tantangan terbesar dari hukum itu ya di situ. Nah, ini yang diungkapkan oleh Capcito Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum. Nah, tatanan hukum itu berhadapan dengan dua hal ini. Karena sejatinya dalam pandangan Capcito Raharjo ya, hukum itu bukan satu-satunya elemen yang bisa menjadikan masyarakat tertib menurut dia. Kendatipun hukum itu misalnya tidak ada tadi kebiasaan dan kesusilaan yang sudah ada di masyarakat, sehingga masyarakat itu ya tetap tertib menurut dia. Nah, nanti kita di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya, dan slide selanjutnya, apakah memang kenapa hukum itu dibutuhkan meskipun sudah ada kebiasaan dan kesusilaan. Nah, nanti kita bahas. Nah, ini tantangan hukum itu ada berlaku secara ideal, di mana dia penerimaan secara filosofis dalam masyarakat, di mana harus ideal, dan kemudian berhadapan dengan sosiologis masyarakat, di dalam berhadapan dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, untuk memenuhi tuntutan berlaku filosofis itu ya, untuk berlaku ideal, ya, maka hukum itu harus memasukkan unsur ideal di dalam karyanya. Jadi tadi kehendak manusia itu harus meramu tadi ya, sedemikian rupa sehingga harus bisa memprediksi hukum ini bisa berlaku secara ideal di dalam masyarakat, agar unsur filosofisnya itu bisa terpenuhi. Sebagai akibatnya, apabila tatanan hukum dibandingkan dengan sedangkan untuk memenuhi tuntutan berlakunya solusi, hukum harus memperhitungkan unsur kenyataannya. Karena dia harus berhadapan dengan kebiasaan, tatanan kebiasaan yang sudah ada di masyarakat. Dan kita tidak bisa menafikan, tidak bisa menghilangkan, menegasikan kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat itu sudah ada sejak. Bahkan di dalam yang lebih ekstrim itu ya yang di dalam hukum adat, yang ada masyarakat adat itu ya, mereka sudah mempunyai hukum tersendiri dengan kebiasaan itu. Kemudian ada hukum negara ini, hukum yang dibentuk oleh kehendak manusia, masuk di situ. Wah, itu kalau tidak sesuai, maka banyak terjadi pertentangan. Yang terjadi kan banyak demikian. Maka negara ini sebagai organ yang atau badan yang berdaulat memiliki kewenangan hukum itu tidak bisa membentuk hukum secara semena-mena, harus melihat aspek paling bawah di dalam masyarakat. Jadi hukum itu diangkat, bukan diturunkan gitu istilahnya. Harus diangkat dari bawah. Istilahnya bottom up, bukan up down.
Kalau up down itu menekan ya. Kalau bottom up kan memang dia dari masyarakat, kemudian dia diangkat hukum itu, sehingga penerimaannya pun atau resistensi penolakan harusnya cenderung lebih sedikit daripada harus up down. Nah, itu hukum. Sebagai akibatnya, apabila tatanan hukum dibandingkan dengan kebiasaan, maka sudah mulai melepaskan diri dari keterikatannya yang besar kepada dunia kenyataan. Jadi, di dalam hal ini ya, jadi ketika hukum dibandingkan dengan tatanan kebiasaan ya sudah berbeda, karena hukum itu unsurnya kehendak manusia. Sedangkan kebiasaan itu bukan dari bisa dibentuk begitu saja, bisa ditentukan dan sebagainya. Tidak, karena kebiasaan itu berangkat dari sesuatu yang sudah berangsur lama, teratur, keajegannya tadi, berangsur lama dari sehingga dipatuhi oleh masyarakat. Dari nenek moyang kita berlangsung, kita pun barangkali tidak tahu kenapa harus mematuhi gitu, karena sudah menjadi kebiasaan, adat kebiasaan. Ya, itu pembedaannya, sehingga dia melepaskan. Di sini istilahnya adalah melepaskan diri dari keterikatannya. Artinya maksudnya berbeda sifatnya antara kebiasaan dan hukum. Nah, tapi yang digarisbawahi, hukum itu juga bisa dibentuk dari kebiasaan yang ada, juga bisa menolaknya, karena ada unsur kemandirian kehendak dari manusia. Nah, itu tatanan hukum ya, penopang di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada tatanan kesusilaan ya. Jadi selain tatanan hukum, tatanan kebiasaan, juga ada tatanan kesusilaan yang membentuk ketertiban di dalam masyarakat menurut Sacipto Raharjo. Ya. Menurut Sacipto, tatanan kesusilaan itu adalah sama mutlaknya dengan kebiasaan. Hanya tentu saja dalam kedudukan yang terbalik ya. Kalau tatanan kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang-orang ya, maka kesusilaan justru berpegangan kepada ideal yang masih harus diwujudkan di dalam masyarakat. Ya, tadi, kesusilaan itu membicarakan hal yang ideal, yang masih harus diwujudkan, karena dia menyangkut norma kesusilaan. Inilah yang merupakan tolak ukur tatanan ini bagi menilai tingkah laku anggota masyarakat. Dengan demikian, maka perbuatan yang bisa diterima oleh tatanan tersebut, tatanan kesusilaan ini ya, hanyalah yang sesuai dengan idealnya tentang manusia. Jadi, yang menjadi tolak ukur itu ada idealitasnya. Yang baik, paling baik itulah yang harusnya dipatuhi. Yang terbaik, manusia itu ya harus sopan, harus, nah ini ya, pokoknya tatanan ideal dalam masyarakat, susila. Tidak boleh saling caci maki, tidak boleh berantem dan sebagainya, karena itu bukan tatanan ideal di dalam kehidupan manusia. Itu harus yang masuk di dalam kategori yang sangat baik. Perbedaan antara kesusilaan dengan hukum terletak pada otoritas yang memutuskan tadi, otoritas atau kehendak yang memutuskan apa yang akan diterima sebagai norma di situ. Berbeda dengan hukum, maka unsur kehendak manusia sama sekali tidak menentukan di sini. Jadi, kalau hukum tadi kehendak manusia itu adalah faktor penting di dalam hukum, tapi kesusilaan bukan dari kehendak manusia. Sama sekali tidak menentukan di dalam tatanan kesusilaan. Keputusan diambil di luar manusia, atau perlengkapan masyarakat ditugasi untuk melakukan itu. Dengan demikian, norma kesusilaan bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh kehendak manusia, melainkan yang tinggal diterima begitu saja. Nah, sehingga bisa dikatakan ya tatanan kesusilaan ini bukan sesuatu yang dibentuk oleh manusia, tapi bisa berangkat dari ajaran agama. Ya, agama itu kan berbicaranya yang bagus, yang ideal sebagai manusia, bukan dari manusia. Atau di dalam hal ini malah dibicarakan tinggal diterima sebegitu saja. Artinya manusia itu tidak pernah masalahkan, karena itu sudah asusila. Kalau bicara susila kan selalu berbicara yang baik-baik kan. Ada kalau menentang tidak baik dalam masyarakat itu bertentangan dengan kesusilaan misalnya dalam masyarakat. Mencuri itu menentang kesusilaan misalnya. Atau berzina itu bertentangan dengan nilai asusila misalnya. Nah, itu kan susila itu berbicara dengan hal-hal yang
ideal, yang bagus, yang sempurna. Berbeda dengan hukum, maka bagi tatanan kesusilaan tidak ada unsur-unsur yang harus diramu oleh Oleh karena itu, ia tidak perlu mempertimbangkan dunia kenyataan. Nah, dia tidak perlu meramu unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat, sehingga dia tidak perlu mempertimbangkan dunia kenyataan. Ya ideal, pokoknya susila itu yang bagus, tidak perlu yang jelek ya jelek, bagus ya bagus. Dan manusia itu selalu berbicara hal yang bagus, yang sempurna. Nih, tatanan susilaan tidak dituntut juga berlaku sosiologis. Tuntutannya yang mutlak dan ideal adalah insan kamil, manusia sempurna. Manusia, ya istilahnya kalau dalam bahasa agama itu, kalau dalam istilah agama kita ya manusia soleh ya, orang yang soleh, suka berbuat baik, menghormati tetangga, berbicaranya sopan dan sebagainya, itulah kesusilaan. Ya artinya kesusilaan ini lebih banyak di dalam, ya meskipun ya ada berangkat dari unsur agama tadi, juga ada yang memang ya di dalam masyarakat memang sudah tertanam sifat tersebut. Ya intinya di manusia itu juga ditopang dengan sifat-sifat tersebut. Jadi tidak pernah tidak perlu mempertimbangkan hal-hal dari kenyataan di dalam masyarakat. Tidak perlu mempertimbangkan berlakunya secara sosiologis apakah diterima atau tidak. Selama itu baik ya baik, jelek ya jelek, itu asusila. Manusia sempurna, insan kamil dan sebagainya. Nah, itu 3 tatanan yang ada di dalam masyarakat ya. Nah, kalau kesusilaan itu kan bicara selalu di dalam norma etika, norma kesopanan. Nah, jadi 3 inilah yang kemudian menopang kehidupan atau ketertiban di masyarakat. Ada kebiasaan, ada hukum, dan ada kesusilaan. Dan menurut Sabcito itu hukum bukanlah satu-satunya. Nah, itu perbedaannya. Karena mazhabnya Sabcito itu kan mazhab lebih berpaku pada aliran sosiologis ya, sosialisme. Nah, pertanyaannya, mengapa hukum dibutuhkan oleh manusia dan masyarakat sekalipun telah ada berbagai norma yang lain? Nanti ada norma kebiasaan ya, atau kebiasaan, dan ada norma kesusilaan. Nah, ini nanti akan diuraikan jawabannya, tapi ya mudah-mudahan bisa menjawab di dalam hal ini. Kenapa hukum itu berlaku di dalam masyarakat? Sedangkan sudah ada tatanan norma kesusilaan, ada norma kebiasaan. Ya. Mengapa hukum dibutuhkan? Nah, di sini. Jadi untuk menjawab itu kita harus membuat suatu frame, membuat suatu pemahaman terkait dengan hubungan dari manusia, masyarakat, dan hukum. Jadi manusia, masyarakat, dan hukum itu merupakan 3 hal yang berkaitan dengan erat. Kita mengambil pemikiran dari Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia itu adalah zon politikon ya, dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam bukunya buku politik yang dikarang oleh Aristoteles itu, manusia itu adalah zon politikon. Apa itu zon politikon? Di sini saya mengambil pengertian yang diuraikan oleh Sudiman Kartohadiprodjo. Ya. Istilah zon politikon ini oleh Hans Kelsen dijelaskan sebagai man is a social of political being. Man is a social and political being. Yang berarti manusia itu selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia, dan dalam keadaan ia selalu berorganisasi. Jadi manusia itu selalu hidup dalam pergaulan, tidak bisa sendiri, tidak bisa asing, hidup sendiri, tidak. Dia selalu berkelompok dan selalu membentuk suatu kelompok, ya, dan selalu bergaul dengan sesama manusia. Dimanapun dia. Ketika ada manusia lebih dari istilahnya di dalam suatu wilayah terpencil misalnya, pasti kehidupan manusianya berkelompok, tidak memisahkan. Mereka cenderung lebih suka mendekat daripada berkelompok. Itu yang harus dipahami dalam kehidupan manusia menurut Aristoteles sebagai zon politikon, social and political being. Jadi makhluk sosial yang kemudian selalu